Rujak ulek, kuliner tradisional yang selalu menggugah selera, kini menjadi peluang bisnis yang sukses di tangan UMKM. Dengan rasa pedasnya yang nikmat dan harganya yang ramah di kantong, makanan ini tidak hanya diminati berbagai kalangan, tapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Berikut informasi selengkapnya. Rujak ulek, makanan tradisional Indonesia yang selalu menggugah selera. Kini di tangan para pelaku UMKM, rujak ini menjadi peluang bisnis yang digemari semua kalangan. Rujak ulek tak hanya menawarkan rasa yang segar dan pedas, tapi juga mencerminkan kreativitas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan bahan-bahan sederhana, mereka menciptakan sajian yang nikmat dan terjangkau. Lita sebagai pelaku UMKM mengatakan rujak ulek ini sudah ditekuni dari 1 tahun yang lalu dengan berjualan online. Namun setelah mendapatkan banyak peminat, ia akhirnya memutuskan membuka lapak sendiri di Jalan Samratulangi 5, nomor 1 Esapa Barat Kelapa 5, Kota Kupang. Ya, dari tahun 2023 sampai saat ini. Tapi rujak ini sebelum ada rujak ulek musik by Dapur Beta ini, sebelumnya Beta jualnya online. Terus dapat di tempat wisata di Koneana itu dikasih 1 minggu itu dalam itu 2 hari, Sabtu dan Minggu. Tapi lebih ramainya itu di hari Minggu. Dengan menggunakan bumbu terasi dan belaca tradisional, ibu parubaya yang satu ini mengaku ulekan bumbu rujaknya berbeda dengan rujak lainnya. Dengan menghadirkan beberapa varian level pedas, pelanggan dapat memesannya tergantung selera masing-masing. Bumbu rujak pada umumnya semua sama. Beta pakai kacang, lombok, terasi, tergantung dari cara ulek. Semua gayanya, jadi beta pakai musik. Jadi kalau misalnya beta ulek pakai nyanyi, terus dengar musik, kayaknya dia punya bumbu lebih enak. Terus kalau untuk selera pedas, itu tergantung dari saudara-saudara yang datang beli rujak di sini. Jadi ada yang mau makannya, ada yang sampai 25, levelnya 25 lombok. Terus ada yang mau pakai terasi atau belacan. Tak hanya dari kalangan muda, nyatanya banyak dari kalangan orang tua yang menggemari rujak ulek Bu Lita yang segar. Maura, salah satu pengunjung, mengaku senang dengan tempatnya yang adem dan banyak pohon yang sangat cocok untuk bersantai sambil menyantap rujak ulek. Tempatnya banyak, pas di pinggir jalan, jadi gampang ketemunya. Jadi terus juga suasananya banyak pohon-pohon, jadi cocok dengan makan. Rujak ulek dari para pelaku UMKM kini tak hanya menjadi camilan segar dan digemari, tapi juga bagian dari roda perekonomian kecil dengan kualitas dan rasa yang memikat. Tak heran jika rujak ulek terus diminati dari anak muda hingga orang tua. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menggelar kuliah umum bertajuk Peran Akuntansi Sektor Publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kuliah umum yang digelar di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga pejabat pemerintah daerah. Dalam pemaparan materinya, Ketua Association of Public Sector Accounting Educator, Dian Anita Nurswantara, menekankan pentingnya akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk mencapai pembangunan keberlanjutan. Akuntansi sektor publik akan mampu merumuskan menjadi sesuatu yang lebih konkret. Tidak hanya konkret, tapi juga terukur. Tidak hanya terukur, tapi juga bisa dimonitor. Tidak hanya bisa dimonitor, tapi juga bisa dievaluasi. Dan pada akhirnya plan, do, check, action
akuntansi sektor publik akan membuat SDGs bukan lagi sesuatu yang abstrak, namun SDGs menjadi sesuatu yang measurable, achievable, dan accountable. Dalam sesi diskusi, para peserta juga diajak untuk melihat bagaimana sistem akuntansi yang baik dapat mendukung pengelolaan anggaran pemerintah daerah, memastikan penggunaan dana publik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini sebenarnya sangat penting untuk tercapainya akuntabilitas, karena kita bicara tentang akuntansi sektor publik itu dia sebenarnya bisa satu kesatuan dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai di pelaporan terakhir. Jadi ketika satu siklus itu semua berjalan dengan baik, itu bisa dipastikan pencapaian akuntabilitas pelaksanaan anggaran APBD itu bisa tercapai dengan baik. Tentu sasaran akhirnya adalah sejauh mana setiap sumber daya yang dipakai itu, uangnya, orangnya, kemudian barang di daerahnya itu bisa benar-benar mencapai tujuan dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kuliah umum ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya akuntansi sektor publik dalam mendukung Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan semakin meningkat, khususnya di tingkat daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Merekam Kota 2024 kembali menggelar pameran dengan bertema Lokus Raja atau Ruang Kumpul yang mengajak pengunjung untuk kembali menelusuri sejarah dan transformasi Kota Raja dari berbagai masa kepemimpinan di Kota Kupang yang berdampak pada aspek kota baik budaya ekonomi, arsitektur, hingga pola hidup masyarakat melalui beragam karya seni visual yang ditampilkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya Novita Lelukenda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Di Museum Cafe JCK yang merupakan rumah residen Belanda kini menjadi pusat perhatian masyarakat di Kota Kupang dengan digelarnya pameran merekam kota yang berlangsung dari 16 hingga 26 Oktober 2024. Pameran merekam kota yang mengangkat tema Lokus Raja ini mengajak pengunjung untuk merefleksi kembali ruang-ruang berkumpul yang mempengaruhi berbagai aspek kota mulai dari ekonomi, budaya hingga pada pola hidup masyarakat, serta perjalanan menelusuri sejarah dan perkembangan kota yang kini kian tergerus oleh modernisasi dan pergantian kekuasaan kepemimpinan. Manajer program merekam kota Sirliati menyampaikan harapannya kepada para pengunjung agar melalui merekam kota ini dapat menyadarkan mereka tentang bagaimana perkembangan Kota Kupang ke depan terutama untuk generasi muda saat ini. Anak-anak muda yang ada di luar sana sekiranya datang pameran merekam kota bukan hanya dapat foto-foto bagus, video-video bagus, tapi ketika teman-teman yang berkunjung pulang bisa bawa cerita baru atau pengetahuan baru ataupun sebuah pertanyaan besar, kira-kira ketong pung kota yang ditinggali tempat ketong lahir tuh di masa depan akan jadi seperti apa. Eto Boymau yang merupakan manajer arsip dan tim artistik menyampaikan pameran merekam kota ini menggunakan seni media baru dan pameran arsip, yang mana menampilkan karya-karya seni yang dikumpulkan selama 6 bulan sejak Maret hingga Agustus 2024 dan berhasil mengumpulkan 400 arsip dari 13 keluarga yang merupakan warga Kecamatan Kota Raja. Eto juga mengungkapkan salah satu spot yang paling diminati pengunjung adalah ilustrasi kolam air Nona, yang dahulu menjadi sumber mata air penting bagi warga sekitar. Namun seiring dengan perkembangan kota, kolam tersebut mengalami renovasi yang menutupi sumber mata air aslinya, membuatnya kering dan tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Hilangnya kolam ini menjadi simbol bagaimana perkembangan zaman kerap kali menghapus jejak sejarah penting bagi kehidupan masyarakat. Bisa dibilang seluruh spot yang ada di pameran ini diminati oleh anak muda, tapi kalau untuk spot favorit ada di salah satu ruangan. Jadi di ruangan itu kami dari tim pameran menceritakan tentang kolam air Nona, di mana itu berangkat dari tulisan salah satu tim pengarsipan tentang
dengan judul Kolam Air Nona yang Tidak Lagi Nona. Jadi di situ kami tim artistik bekerjasama dengan beberapa seniman, dengan Bang Livaning dan juga Agri Oematan berusaha menghadirkan sebuah instalasi mapping, di mana mapping tersebut menghadirkan visual dari air nona, di mana visual itu kami mengajak pengunjung berinteraksi dengan bantuan sensor agar ketika pengunjung mulai duduk di kursi yang disediakan di area mapping tersebut, video atau visual dari mappingan tersebut akan berubah, di mana itu menceritakan sesuai dengan tulisan yang ada dari tim arsip. Pameran ini juga menghadirkan dokumentasi visual berupa foto-foto bersejarah yang dipajang di sepanjang area pameran, yang menggambarkan transformasi Kota Kupang dari masa ke masa. Dengan hadirnya bioskop mini, pengunjung dapat lebih memahami sejarah melalui film-film dokumenter yang diputar. Ruangan yang disediakan ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk lebih mendalami cerita-cerita yang mungkin belum banyak diketahui oleh generasi muda saat ini. Banyak pengunjung yang merasa terkesan setelah melihat pameran ini, salah satunya JJ yang mengaku baru pertama kalinya mengunjungi pameran di JJ Cafe ini. Namun, membuatnya terpukau dengan berbagai karya seni yang ditampilkan. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya karena banyak anak muda Kota Kupang yang juga antusias mengunjungi pameran merekam kota ini. Jadi sangat senang karena ini pertama kalinya JJ datang ke pameran arsip-arsip zaman-zaman dahulu gitu, bikin flashback zaman-zaman masih ada opa sama oma, itu banyak sekali barang-barang yang mirip kayak ada di pameran ini. Mungkin harapannya ke depan seperti apa? Mungkin harapan saya lebih banyak arsip-arsip dari zaman Kupang tempo dulu dan lebih banyak anak muda yang ikut terlibat untuk kegiatan ini. Pameran ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk menjaga dan melestarikan sejarah serta budaya Kota Kupang. Penyelenggara juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan penataan kota, sehingga nilai-nilai sejarah tidak tersisih oleh perkembangan zaman. Pameran ini diharapkan menjadi titik awal untuk lebih memperhatikan dan melindungi warisan budaya di Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.